Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, dan juga yang saya hormati ketua dan segenap takmir Masjid Non Madani, ketua dan takmir masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang sampai dalam usia 3 tahun ini setia membersamai bisa istiqomah. Semoga istiqomah Bapak Ibu hadir dalam majelis setiap Selasa malam menjadi barokah bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan tawassul majelis ini hidup kita senantiasa ditata, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kumpul kita di majelis ini kelak menjadi salah satu yang dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab salah satu golongan orang yang disenangi Kanjeng Nabi itu orang yang mau istiqomah hadir di majelis ilmu. Kapan kita istiqomah di dalam majelis ilmu? Kita istiqomah ngaji, kita istiqomah zikir, kita istiqomah membaca sholawat, apalagi jamaah di dalam satu majelis. Janjine Gusti Allah, kafahullahu hamma. Maka kafahullahu hamma itu bukan cita-cita panjenengan akan selalu dikabulkan oleh Allah. Saya memaknai jenengan akan diarahkan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab napa? Sebab orang yang ngaji, orang yang menghidupkan majelis niki sing kula raosaken Zawiyah niki sing mikirno tiyang kathah, termasuk pelaku utama garda terdepan niki Bapak Ibu yang hadir di majelis ini. Oleh karena itu saya matur nuwun, 3 tahun perjalanan kita Zawiyah rasa-rasanya semakin terasa syiar perjuangannya, dan semoga ini kelak akan menjadi amal terbaik di hadapan Allah. Amin. Allahumma amin. Urusan-urusan iki kersane Gusti Allah sing nata. Syaratnya setunggal, jenengan harus setia bahwa majelis ini menjadi salah satu majelis yang bisa kita istiqomah. Kenapa saya bilang salah satu? Jenengan punya majelis di luar, silahkan. Jenengan gadah ustadz di luar, diistiqomahkan, bebas. Pak, kalau mau ngaji di sini dan di sana dan di sana, monggo. Bagi saya ngaji itu kuncinya satu, ngajari kita supaya tambah takorrub, tambah dekat, hubungan dengan Allah semakin berkualitas. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya semalam sama Mas Najib, saya diundang ngaji di daerah Demak, Dempet, Mepet, Purwodadi. Pulang jam berapa Jib ya? Jam 12 ya. Ya Allah, geter saya Bu. Geternya kenapa? Suasananya seperti suasana Zawiyah. Cuman bedanya kalau sana itu joglonya gede, masjidnya gede. Karena apa? Karena majelis itu yang punya itu yang menang
tender membangun jalan tol Demak. Keuntungannya dipakai buat majelis itu. Lah saya diundang, beliau bikin Hanafi Center. Saya sama Najib semalam ngopi di sana, saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak, persis suasananya kayak Zawiyah, persis. Setiap Senin malam, cuman setiap selapan sekali ngundang dari luar. Saya pas kebagian jadwal yang tadi malam. Saya diundang lagi sebagai pendengar. Nanti selapan depan nanti Gus Koyum hadir di sana. Satu yang saya tarik, ya Allah, ningali bapak-bapak, ibu-ibu ngaji, persis suasananya ini. Situ kopi los, teh los, tuton oke, supun kretek yuk kebal begitu. Jadi rak kroso Pak, bapak-bapak itu ngaji itu kok kampling ngeten mbek supun ngeten ya. Rak kroso nih. Ini jamaah tutoniyah nih kok. Ya. Oke, sini ada jamaah tutoniyah dan. Nah, setelah selesai saya transit. Semalam sebenarnya diaturi nginap di sana karena penginapannya banyak. Saya bilang nggak bisa Pak, saya besok saya harus berangkat ke Salatiga. Satu yang saya ternyuh, semua hanya butuh istiqomah. Ini dari 2019. Bangun mulai 2019 tapi belum di situ ya. Yang banyak dapat cerita ini malah Mas Najib, soalnya punya mojok ngopi sendiri, ya, sama drivernya Pak Hanafi ya, sama penderek khodim, pendereknya beliau luar biasa. Jadi jadikan kalau ke Dempet, sekitar 7 kilo turun dari Kadilangu itu arah Dempet, kiri jalan itu ada Hanafi Center. Persoalan kemudian bagaimana Gusti Allah noto niki, ternyata salah satu kuncinya adalah istiqomah. Mugi-mugi dengan istiqomah dan doa Bapak Ibu sekalian Zawiyah Al-Azhar, kalau saya memang dari dulu persoalan gedung, persoalan pripun Gusti jenengan sing noto. Gedung kita sudah punya, rumah ini insya Allah sudah tinggal deal sedikit, niki lagi anyang-anyangan rego. Sing penting kula ngomong Pak, tolong jangan dijual keluar dulu. Soalnya napa? Di situ banyak bekas pantat jamaah Zawiyah. Nek jenengan dol kok kualat. Ono bekasnya Pak Pur, bekasnya wah macam-macam, makanya saya bilang tolong tahan dulu. Nah niku pripun tat saya nih pun saya ndak tahu Pak. Niki saya kempis-kempis, pokoknya saya ndak tahu. Saya hanya modal satu, saya punya Gusti Allah. Duitnya pripun dari wonten. Dan terus badhe dipendet mboten pendet. Lah mangke solusine pripun? Duka. Mangke kersane kula tak wadul Gusti Allah ning nata pripun. Kalau saya tanya, Pak saya kasih harga sekian Pak, Pak Aziz ada uang ndak? Ndak ada, sudah kesedot. Lah terus pripun mangke? Sudah, bismillah. Yang penting saya sanggupi, iya. Kapan ada perjanjian di atas materi saya siap. Persoalan solusinya bagaimana, kula dereng angsal bocoran. Tawasul terus, salah satunya guru kumpul. Niki murid-murid yang jenengan ki gadah hajat tulung jenengan tugeaken Gusti Allah, sampaikan kepada Allah kami punya hajat ini, semoga jenengan apa? Semoga jenengan toto perjalanan dan hajat hidup kita. Malah syukur-syukur Bapak Ibu nek jenengan mangke wangsul setiap ngaji dinten Selasa nggih nikoten gini kitab Kasyaf napa niko Kasyifatun Najat napa niko disebutkan tembok niki mangke tulung jenengan esek-esek. Ya Ardallah, ya Ardallah, ya Ardallah, kali beti solawati purun tambutan apal tambutan apal tambutan ya Ardallah, ya Ardallah, ya Ardallah, bar niku beti solawati
ping 3 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti ini ku dilus, ojo ngelus toh. Bar dilus ya Abdullah, mugi-mugi jadi nggih, karena saya terus terang kalau ditanya nggih, karena saya belakangan sebulan itu urusan lagi mubet banget nggih, lagi banyak kegiatan di luar. Saya begitu keingat pripun niki, ayo kapan ketemu kita bikin perjanjian, saya siap di atas materi nggih. Tapi jangan tanya duitnya sudah ada apa belum. Saya hanya wadul setunggal, Gusti, kalau pejuang-pejuang agama ini panjenengan itu hadir di tempat ini dengan niat istiqomah, lalu kulo nagih walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang kalau berjuang di jalan Allah, satu, yang kedua niatnya ikhlas, nggih, pengen bikin seneng Gusti Allah, bikin bahagia Gusti Allah, janjinya lanahdiyannahum subulana. Lah subulnya dari mana? Makanya kula nek ditangleti pripun nggih. Pokoknya nggih saya bilang oke. Wantun dibeli solusine duka. Ngoten kan? Lah sios napa boten? Sios. Ngoten mawon ta? Soalnya biasanya nyicil nekat niku ternyata disenengi kali Gusti Allah. Percaya ta mboten sih Bu jenengan? Pak, jenengan percaya ta mboten, Pak? Lah rapate percaya jenengan gitu. Apa rada meragukan jenengan nggih. Lah nek ragukan nek terus ya ardollahi pripun? Nggih. Pun yakin nggih? Bismillah nggih. Bismillah. Pokoke jenengan kirimi Fatihah pas iyyaka nasta'in niku jenengan batek Gusti 3H02 biar didapat dimiliki oleh Zawiyah. Amin Allahumma amin. Monggo Bapak Ibu kita lanjutkan kajian kita halaman pinten paling 996. Oh syairan iki nggih. Syairan nomor pinten? Syair nomor pinten? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bicara tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Taghayyaratil mawaddatu wal ikhau wa qalla sidqu wa qata ar-raja'u. Taghayyaratil mawaddatu wal ikhau, kasih sayang dan kesetiaan dalam persahabatan itu bisa berubah. Wa qalla as-sidqu wa qata'a ar-raja'u. Maka betapa sedikit dalam persahabatan itu yang bisa memegang kejujuran. Wa qata'a ar-raja'u, yang menyebabkan terputusnya harapan. Niki nasihatnya Sayyidina Ali bagus. Jangan terlalu bergantung sama manusia. Jangan terlalu takut dengan manusia. Jangan digetak sama orang, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting Gusti Allah niku nggak ngetak panjenengan. Diancam oleh manusia, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku, nek wayahe ninggal nggih ninggal. Pak, kula niki lagi bisnis
Pulau wedi Pak, nek boten nyeneng tiyang. Kalau senang menyenangkan dan membahagiakan orang itu basisnya itu kesetiaan dan kebenaran, monggo. Cuman hari ini Bapak Ibu, kalau kita lihat krisis yang terjadi, seringkali orang takut kehilangan teman. Akhirnya apapun dilakukan sampai mengorbankan perkara-perkara yang benar. Gak disopo sama atasannya ngono wis ndrodok. Ya Allah, kenapa ya kok aku satu-satunya yang ndak pernah diajak makan siang? Yuk jajan dhewe, Bu. Nggih mboten? Nggih mboten? Tak perlu risau ketika kita tidak diperhatikan sama manusia. Tugas kita cukup menjadi orang baik. Kita cerita no Bu, ngene-ngene kula nanti ngerasa no prihatin. Saya itu pernah debat sama pimpinan saya. Saya bilang, kalau saya harus melakukan itu dan tidak sesuai dengan saya bilang silakan, SK ini saya serahkan. Bagi saya ini soal komitmen dan perjuangan. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ada dinas luar. Satu-satunya yang diajak, yang tidak diajak saya. Jadi tanya, loh Pak, ndak ikut? Ndak. Wong ndak diajak kok ikut. Nah terus gimana? Ya jajan dewi, melaku-melaku dewi. Ya. Akhirnya apa? Semua terjawab. Gusti, kalau saya coba pegangan tali ini panjenengan, masa jenengan gak belani saya? Akhirnya apa? Fa'adharallahul haqqa, maka Allah memunculkan siapa yang benar. Dan ini Sayyidina Ali memberikan nasihat bagus. Gak disopo atasan, kepikiran. Gak disopo karo bose, kepikiran. Aduh, ini rak disopo kira-kira kowe isih entuk tender ora. Nggih mboten? Nggih mboten? Jenengan kok rapat jawab nemu pengalaman. Apa itu pengalaman? Nggih. Kenapa taghayyaratil mawaddatu wal ikhau? Rasa cinta, kasih sayang, persahabatan, persaudaraan bisa berubah, Pak. Nggih. Ada satu jamaah saya di kawasan Banyumanik datang bilang, apa Pak? Saya dulu pengusaha, Pak. Di garasi saya mobil banyak, Pak. Hari ini saya tidak punya apa-apa, Pak. Tidak ada orang yang mendekat ke saya. Saya bilang, gak apa-apa, Pak. Sampai nggak dicedai kawane, sampai nggak apa-apa. Sing penting Gusti Allah nyedai jenengan. Nih, yang bagi rezeki kita ini bukan manusia. Manusia itu perantara. Ya tetap ikhtiarnya apa? Membangun persahabatan, membangun jejaring, gitu. Membangun apa? Networking itu tetap. Tapi jangan sampai kemudian dalam membangun jaringan ikhtiar dan lain sebagainya ini, lalu kemudian kita mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Zaman sugih orang banyak mendekat, tapi ketika dia tidak punya apa-apa, saya bayangkan, wong saya tahu kok Mersinya yang satu pintu itu, saya diajak makan di satu restoran di Banyumanik, tiba-tiba satu hari ke rumah saya, itu naik motor second. Kemana? Mersinya, Pak. Biasa tak? Wala wali zaman, Pak. Terus dia tinggal motor ini. Enggak. Terus gimana? Ya sampun. Teman saya pada pergi. Tidak ada. Saya bilang, tidak apa-apa. Yang penting Allah itu akan selalu mendekati orang-orang yang mau bersabar. Akhirnya apa? Akhirnya kan kemudian kalau persahabatan ini kemudian luntur, Pak, sampun. Makanya hidup jangan terlalu bergantung dengan manusia. Lagi jadi menteri dicedai gak suwe iku wae nek direshuffle. Wong zaman kula riyen ya Mas Andri ngapalno menteri niku nglothok saya, wong saya juara 1 cerdas cermat. Lah sakniki meh ngapalno
seminggu ngapalno barbarane pas lomba cerdas cermat wis ganti menteri. Gitu. Zaman saya kan Pancasila, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Oh, butir-butir niku kula ngluwothok. Apal kula Bu Menteri Penerangan Harmoko, Menko Polkam Sudomo. Nggih mboten? Menteri Luar Negeri Ali. Nah, sing ngomong Ali Alatas ini generasi 80 ke bawah. Mensesnek Murdiono gitu. Nggih. Coba biasakan kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka karena menjadikan Allah itu sebagai tumpuan. Merdeka ketika kita buntu jalannya, maka kembalilah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nopo? Ujian ketauhidan orang itu ketika dia dapat masalah, dia akan geser kanan atau dia akan geser kiri. Ketika geser kanan, maka Allah berikan pertolongan. Soalnya begini Bapak Ibu, orang yang dikasihi Allah itu bukan orang yang sama sekali tidak diberikan ujian. Semalam pas saya kumpul, saya Kiai Baidowi, Habib Novel, Pak Hanafi dan para tokoh-tokoh saling bercerita tentang bagaimana dinamika berjuang di komunitas masing-masing. Kami disogati kopi apa itu? Pokoknya bukan kopi granat lah ya. Itu kok disogati kopi, sudah kopinya niku sudah, saya tadi sudah mau habis. Niki kados sampun jam 11:30. Niki kula tak pamit. Loh, sekedap kopi ronde 2 mau datang. Jadi kula meh pamit, kula saantawis niki badhe pamit, kopinya datang, Pak. Ya kan nyenengno tamu kan, nyenengno tuan rumah kan tetap akhirnya kan kemudian jagong lagi. Dari beliau-beliau ini saya belajar satu, sama frekuensinya. Tegak lurus, mencari ridha Allah, membangun kebaikan kepada sesama. Oke, setuju betul? Ghairuhu fi haqqin nisa'i. Nah, ini tentang relasi dengan seorang istri atau perempuan. Dzikrahunna fama lahunna wafa'un. Rihus soba wa uhuduhunna sawa'un. Yukassirna qalbaka summa la yajburnahu. Wa qulubuhunna minad dawa'i khala'u. Dzikrahunna fama lahunna wafa'un. Dzikrahunna, ojo ngeling-eling mantan. Ojo niki dadi mantan ta mboten? Nek ndelok wajahe ketoke rada jaya di zamannya. Nggih. Pak Bud, gada mantan mboten Pak Bud? Mata. Nek model-model cover bel. Nggih. Oh ngono ya Pak ya. Oh, Bu, denger lho mboten Bu, jare Pak Budi. Pak Budi nembe nawa mawon maring petua. Mantan itu seperti hewan purba. Piye mau Pak terus ya? Hah? Pernah ada tapi sekarang punah. Wah, lah berarti mantannya punah kabeh, Pak. Ya gitu. Dzikrahunna fama lahunna wafa'un. Tinggalkan kenangan bersama mereka. Fama lahunna wafa'un, karena tidak ada lagi kesetiaan yang bisa kita berikan. Ya sudah, jalani yang sekarang dijalani. Rihus soba wa uhuduhunna sawa'un. Itu hanya angin soba, angin sepoi-sepoi. Wa uhuduhunna sawa'un. Ya, komitmen dengan mereka tetap tidak akan pernah ada. Yukassirna qalbaka, nginget mantan itu cuman akan apa itu? Memecah atau merusak hatimu. Summa la yajburnahu. Ya, kemudian apa?
kemudian justru akan memaksa kamu hancur dalam kondisi itu. Wa qulubuhunna minad dawa'i kholaun, ya, dan hati para mantan itu, ya, itu seperti obat yang tidak ada, penyakit yang tidak ada obat. Yang betul saya tak cetakno pun sepuh-sepuh masuk diajari ngomong mantan gitu. Ya, jarine Pak Budi mantan-mantannya pun punah kok. Oke. Saya lanjutkan. Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman. Haliman apa ini? Haliman hina akhahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu walisyai'i minasyai'i maqayisun wa ashbahun. Fala tasqab akhal jahli, jangan berteman dengan orang yang bodoh. Ngeten iki jangan diartikan apa anane. Kowe goblok ta ra Lek? Motoku jangan. Mboten ngoten maksudnya. Fala taskhab akhul jahli. Niku maknanya apa? Jangan bergantung kepada orang yang tidak punya komitmen. Nek diarani bodoh niku maksudnya apa? Bodoh niku orang yang melakukan kezoliman. Wa iyyaka wa iyyahu, sudah kamu harus menjadi dirimu ya dirimu, dirinya ya dirinya. Ndek bengi ya, saya itu semalam mau datang sampai di lokasi golek apa ya, golek makan karena cari penyetan nopo cari yang warung sing rodok padang. Ternyata sepanjang jalan itu sawah kabeh. Lah ngeten iki kan wong Lamongan gak patek seneng. Nggih Pak Ali, golek penyetan ngene iki kira-kira Pak Ali buka cabang laris, Pak. Begitu, sampai di lokasi ada warung, kita masuk yuk. Nanti makannya pulang dari sana kita cari makan sing rodok cetho, kita sementing golek kopi sih. Lah begitu merebu warung kopi, malah ketemu wong teller mabuk kabeh. Nggih. Wis lagi deliver ngeten. Wis deliver wis goyang-goyang ngoten kan. Terus ana botol-botol niku. Kula edok-edok takon. Pak niki penyetan mboten? Mboten. Oh nggih sampun kula pamit nggih. Okay. Jadi jangan berteman dengan orang yang justru membuat kamu menjadi orang bodoh, orang zalim. Elu. Wa iyyaka wa iyyahu, pokoknya jadilah dirimu ya dirimu sendiri. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu. Betapa banyak orang bodoh itu mati, punah, dari Pak Budi, haliman khina akhahu, ketika dia terlalu akrab dengan orang-orang yang justru ngajak maksiat. Loh Pak, apa kita harus menjauhi yang maksiat? Mboten. Maknanya adalah justru dengan orang-orang yang belum mau ibadah, masih maksiat, kalau perlu didekati. Nggih, diajak. Misalnya Pak, kalau badhe ngaji Pak, ayo ngaji. Seperti dulu saya awal-awal di pesantren Delik, ketemu orang pakai singlet, celana pendek, kemudian pokoknya bebas, yang penting ngaji. Kalau ada orang mau ngaji belum fasih, ndak apa-apa, ditoto pelan-pelan. Nek kula niku ada orang mau ngaji sudah alhamdulillah. Adalah fakam min jahilin arda haliman khina akhahu. Betapa banyak orang yang justru bukan memberikan pengaruh positif, tetapi justru dia katut dengan pergaulan. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masyahu. Manusia itu yuqasul mar'u bil mar'i. Manusia itu bisa dihitung, bisa dinilai dari nopo, dari bagaimana keseharian dia dengan siapa. Idza ma huwa masyahu, karena dengan itu huwa masyahu,
dia justru bersyahwat untuk kemudian senang dengan kemaksiatan yang ada. Kalau rada cepet niki karena mau saya akhiri agak awal nggih, karena malam ini nanti saya harus berangkat ke Jakarta, sehingga ini agak saya cepeti, materinya juga materi syair nggih. Wali syai'i minasyai'i, sesuatu itu didapatkan dari sesuatu. Maksudnya nopo? Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang seneng ngaji, maka jenengan akan katut ngaji. Terus betul. Tapi jenengan kumpul sama wong sing gak patek gelem ngaji, misalnya, Pak ngaji yo Pak, saya ngene iki narik kabel enak. Engko ngaji songkongku, ya kan? Iki lho aku bar tuku son horek. Nggih. Bu jenengan pengen son horek ta mboten, Bu? Niki kali Pak Pur harga miring, Bu. Nggih. Tapi son horek niku hukumnya haram. Juga Pak Pur haram apa, Mbak? Oh tergantung, tergantung rego lah ya. Jadi nek nyewone murah ya berarti alam ya. Tapi nek rodok gede piro lek jalukmu piro? Wis ngene lah 10 dhewe lah, 20 yuta. Halal. Oke. Wali syai'i minasyai'i maqayisun wa ashbahun. Wali syai'i minasyai'i, sesuatu yang kita dapatkan itu tentu berasal dari mana kita kumpul. Makanya jenengan nek saged kumpul kalih tiang-tiang ingkang sae. Nomor 2, kalau jenengan kumpul sederek-sederek sing tasih maksiat, maka niat panjenengan adalah ingin memperbaiki. Nggih. Nek kula niku nggih, riyen awal-awal ngrintis kula Termijen niki ketemu orang macem-macem Pak. Kula riyen gaweane mendem Pak, niki ning anu mboten napa-napa. Coba bayangkan, kula niku nanti gak ada jamaah, niku senengane mendem. Nggih. Akhirnya napa? Akhirnya saya kemudian pelan-pelan bilang, wis ngene wae Pak. Nek seminggu mendem 2 hari jangan. Wekdal niku dina Rebo kali dina Jumat. Sampai ndak usah mendem sih. Oh ngoten nggih. Habis itu ngaji Pak sampai malam. Pak niki kula tak wangsul riyen nggih. Lah napa? Wah, lah niku anu botole dereng dibikak oh. Sik lho kan aku wis ngomong, mabuk oh, tapi nek dina Rebo kalau dina Jumat aja mabuk. Oh ngoten. Nggih. Nah, giliran meh mulai botol, Pak, tajak ziarah yo Pak. Oh ngoten. Kan mesti ewo to Pak. Masuk ziarah samune botol. Nggih to? Lah bareng tutuk anu lah jenengan betul-betul botol. Nggih sungkan kali Pak Ustad masuk badhe Al-Fatihah kok betul botol. Lama-lama Pak ndak butuh waktu lama, 1 bulan selesai. Makanya dengan orang-orang yang belum di jalan Allah jangan dijauhi. Diajak pelan-pelan, ojo rokok wae. Rokok. Lah terus kok sing mlebu swarga sapa? Nggih. Daripada jenengan mlebu swarga dhewe tingu lola ra de kanca, ayo mlebu swarga bareng. Maka yisun wa asbahu. Maka yisun, ukuran kita ini siapa itu bisa dilihat dari temannya siapa. Termasuk kita ini mirip siapa, itu juga diukur dari kita berteman dengan siapapun. Pulau rodo cepat hanya satu kesimpulan. Bapak Ibu, kita perlu punya circle orang-orang baik. Kita perlu punya komunitas yang sae. Insya Allah jenengan di Zawiyah Al-Azhar niki ketemu tiang-tiang engkang ngaji, ketemu tiang-tiang engkang purun zikir, ketemu tiang-tiang engkang istiqomah. Pramila saking punika monggo sesarengan kita manfaatkan majelis yang mubarak ini untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, saya tidak bosan untuk mengingatkan, tak perlu kita membanggakan ibadah yang kita lakukan, tak perlu kita membanggakan tasbih yang kita putar, tak perlu kita membanggakan qiyamul lail yang ditunaikan, tetapi berusahalah untuk menata punya hati yang baik. Ibadah jangan sampai jadi bahan kebanggaan,
tetapi ibadah itu justru harus menjadi bahan mengoreksi betapa banyak kekhilafan dosa yang sudah kita lakukan, pun ibadah yang kita tunaikan tidak cukup untuk kemudian membuat lembaran kita menjadi putih. Mugi-mugi manfaat barokah khusus malam hari ini ngause sekedap mawon nggih. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan hajat saya sepindah. Saya matur nuwun pada malam hari ini sebagaimana flyer yang kemarin disampaikan dalam rangka Walimatus Safar dan doa bersama. Memang yang kasihan ini Mas Najib, karena flyernya gak ada namanya, lah sing safar sopo, sing didongano sopo, kan ngoten. Maka saya ingin menyampaikan karena terus terang memang saya tidak ingin woro-woro. Bahkan teman-teman, sahabat-sahabat saya tidak ada yang tahu. Saya ngabari bapak ibu saya aja baru tadi pagi. Insya Allah nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 Agustus saya dengan istri saya mohon doa restu menunaikan ibadah umroh. Niki bagi kula niki umrohe dihukumi sunnah, tapi bagi istri saya ini masuk kategori umroh wajib. Sebab kalau nderekaken pendapat Imam Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Jadi sing wajib niku mboten namung kaji. Meskipun mayoritas ulama Maliki, sebagian ulama selain Imam Syafi'i, umroh niku hukumnya sunnah. Maka kenapa saya bilang bagi saya ini menjadi umroh sunnah? Karena saya dulu pertama kali umroh niku tahun 2000, kemudian tahun 2003, lalu kemudian 2007. Nah ini yang ini kemudian saya anggap ini umroh sunnah. Insya Allah Bapak Ibu mohon pangestu nderekaken apa yang menjadi nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya mengadakan Walimatus Safar dan doa bersama dalam rangka untuk memohon doa dan restu. Insya Allah tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 saya bersama istri pamit mohon pangestu akan melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh ini juga bagian dari tasyakur kami, syukur kami atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat majelis, nikmat macam-macam, sehingga saya berdua memang sudah bismillah, kita sebenarnya sudah cukup lama ya, daftarnya sudah cukup lama, kita cari tanggal pas, ini tanggalnya enak, tanggal 3 sampai tanggal 12 pas jadwalnya juga enak, sehingga insya Allah nanti ketika kami melaksanakan ibadah umroh, maka zawiyah hari dua Selasa itu berarti sementara dipindah di rumah masing-masing. Jadi saya tidak mau bilang libur, ngaji kok libur, okay? Jadi zawiyahe ngajine wiridane di rumah masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, saya dan istri saya juga mohon doa restu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf atas segala khilaf, sebagaimana yang dipesankan Rasul, nek badhe tindak ten Baitullah, maka sampaikan permohonan maafmu kepada orang-orang terutama yang biasa muamalah, interaksi, ketemu, guyon bareng. Semua yang biasa saya gojloki, yang biasa saya gasai, yang biasa saya jadikan contoh, mungkin ada yang kurang renaning penggalih, kurang berkenan, saya mohon maaf, karena maaf ini menjadi penting bagi bagi saya, bahwa keikhlasan panjenengan untuk memaafkan saya dan istri saya, semoga ini menjadi sebab dilancarkannya perjalanan kami dari awal hingga akhir. Diterima nggih? Terima nggih? Yang ketiga, sunnah Rasul bagi orang yang mau melaksanakan ibadah umroh niku wasiat. Wasiat niku aja diarani lho, apa meh mati Pak, mboten. Wasiat itu artinya
Saya sebagai khodimul majlis pengen titip wasiat kepada Bapak Ibu. Selama 2 kali kita libur Zawiyah ini, saya mohon amalan-amalan yang kita baca bisa dibaca panjenengan di rumah minimal seminggu sekali. Ikhlas boten? Ikhlas boten? Oleh karena itu saya melihat bahwa doa Arinil Madinah, ini kan ada kan? Allah arju tuh, ya Allah Arinil Madinah, Arinil Madinah, perlihatkan kepadaku. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu, terutama engkang dereng haji, dereng umroh, saran saya, nggih, jangan pernah tunda. Jangan pernah tunda. Nggih. Kula niku sampai nyun sewu, guys, nyun sewu. Saya itu telat daftar haji. Gara-gara nopo? Gara-gara saya sudah haji. Saya dosen fikih. Nah, kalau saya sudah pernah haji, masa saya daftar lagi? Wong yang wajib itu cuma sekali. Saya haji 2003 sama 2006. Nah, saya baru nyadar kalau istri belum haji. Akhirnya waktu itu, sudah, bismillah kita daftar. Saya pesan kepada Bapak Ibu, nek jenengan sudah solawatan Arinil Madinah, saran saya, kalau nuruti alokasi kebutuhan yang besar saja panjenengan bisa, masa mengalokasikan perjalanan menuju Baitullah, masa tidak ada? Kalau mobil bisa kita beli, masa tiket untuk ziarah kepada Rasul, masa tidak kita prioritaskan? Tadi saya sudah dijawil sama Bukis, habis sekumpul kita bikin ziarah ke sana ya Bu. Ayo bareng-bareng ketemu kali Kanjeng Nabi. Bareng-bareng ketemu Kanjeng Nabi. Kuncinya setunggal, niat. Mobil bisa kita beli, KPR bisa kita bayar, ini bisa kita skorat-koret Pak. Tapi ketika niat, Gusti, kalau pengen ziarah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dualan ditotol atus ngoten. Maka supaya pertanggungjawaban saya nanti di hadapan Allah tidak berat, saya ingin sampaikan kepada jamaah-jamaah yang ada di majelis ini, yang jelas itu kewajiban ketika kita punya alokasi dan kemampuan. Tetapi minimal kalau kita belum punya duit ngelumpuk, harus nyicil niat. Harus nyicil niat. Insya Allah kapan nyicil niat, mboten usah ditangkleti dalane mangke pripun duka wong sing nuntut Gusti Allah. Gusti kula niku setiap Selasa malam niku Arinil Madinah, Arinil Madinah. Kan ngoten ta? Ya Allah perlihatkan kepadaku kota Madinah. Oleh karena itu sekali lagi nanti di akhir kita akan tutup dengan musafahah, salam-salaman, dan sekali lagi nyuwun doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Semoga doa panjenengan mengiringi keberangkatan umroh saya bersama istri saya, insya Allah makin dungone niku kula cangking sedoyo. Niki mau Pak Ari mau aftrek fotonya suruh buang di depan Baitullah. Saya tawarin Pak Ari mau dibuang depan Baitullah atau saya perlu mampir tak buang dilempar Jamarot. Cuman bedanya kalau di Baitullah niku tempat sujud, nek lempar Jamarot niku sing dibalang setan. Dan yang terakhir, karena tadi sudah ada beberapa request, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya berangkat itu tanggal 3, tetapi malam ini saya nanti ikut kereta jam pukul 00.10, saya nanti ada acara di Jakarta. Besok kami jam 7 sudah harus sampai. Saya sebenarnya berpikirnya mau meliburkan, tapi kok tak pikir-pikir mau libur 2 kali masa diliburkan. Enggak lah, saya enggak mau liburkan kalau enggak darurat. Kan tadinya
mau ngambil penerbangan terakhir, tapi karena saya harus menunaikan janji saya kepada Allah Zawiyah tidak boleh libur kalau tidak ada udzur syar'i, maka saya mohon maaf kalau nanti, karena tadi ada beberapa yang mau silaturahim sebelum saya berangkat. Saya malam ini akan berangkat ke Jakarta besok, kemudian tanggal 30 sama tanggal 31, tanggal 31 malam, atau ya 31 malam saya baru sampai di Semarang, mungkin tanggal 1 saya juga mohon maaf karena saya harus ke Magelang. Paling saya praktis di rumah cuman tanggal 2. Jadi ampun repot-repot, sementing didongakno dari rumah, nggih. Semugi-mugi. Karena wau kan tanglet badhe silaturahim, saya mohon maaf sekali karena nggih. Tapi kalau misalkan badhe silaturahim nggih monggo, tapi saya tidak mau merepotkan. Yang penting doa dari rumah sami mawon, nggih, karena mungkin dari malam ini saya nanti mungkin di rumah rodok jenak tanggal 2 karena tanggal 3 saya sudah harus berangkat. Ngaten para rawuh sami, dan mari bersama-sama kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berapa kelompok? 3. Oh nyusut malih. Mboten napa-napa, wis kadang 4, kadang 3, kadang 4, kadang 3 ngaten nggih. Monggo dengan barokah doa khatmil Quran, mugi-mugi apa yang menjadi hajat-hajat kita, keluarga besar Majelis Zawiyah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohon keikhlasan mengaminkan barokah dari khatmil Quran, terkhusus buat kelancaran proses ibadah umroh kami. Semoga menjadi umroh yang mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, dilancarkan dalam proses semua rukun-rukun umroh. Semoga diberikan kesempatan kelancaran untuk ziarah di Raudhah, ziarah di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan juga doa terbaik bagi Bapak Ibu, saya ingin pada saatnya Allah mengabulkan jamaah Zawiyah Al-Azhar bisa bersama-sama ziarah Makkah, ziarah Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabb. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم الله تعالى كل صل سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا عبادا ونورا الرحمن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يوم العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آخرتنا التي فيها معادنا الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خيرا منا وخيرا خيرا وخيرا فيه. اللهم إنا نسألك عيشا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير المنزل وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وسلم بأسنا وحكم إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل الإسلام واغفر خطايانا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعسى المغفرة والسلام من كل سوء ومن كل بر
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر عاقبنا في الأمور كلها واجعلنا كل الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك وما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعلنا ظلما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كرما إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله استغفرنا الله ديننا يا الله وقوات أعمالنا يا الله سلنا في بلدنا يا الله. اللهم زودنا بالنور واغفر ذنوبنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرنا وارحمنا وانفسنا إلينا وجعلنا يا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك يا الله لبيك على دعائك برحمتك يا رب. وارزقنا زيارة الحرمين وارزقنا زيارة الحرمين فريضة نسك برحمتك القدير برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.